Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, sungguh luar biasa. Kita masih di cerita Gideon saudara, kita akan belajar Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Di sini kita akan lihat perubahan karakter yang terjadi dari Gideon, dari baik dan menjadi buruk. Banyak sekali hal yang kita bisa belajar saudara, so be excited for that. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kita semua menyembah. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Let's worship Him. Oh, Kau baik Tuhan. Katakan yang manis buat Dia. Katakan syukur buat Tuhan kita. Datang dengan hati yang humble, saudara. Yang mau belajar sesuatu, yang mau dapatkan sesuatu daripadanya. Thank you Jesus. Ya rada basik. Ya nana bayar. Ya rada basik. Engkau baik Tuhan, oh Tuhan kami, we need you Lord, we need you Lord. Hallelujah, praise the King, praise the Lord. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat Kau nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat Kau nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat Kau nyata.
kasih Bapa. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kiralah masyandara, Tuhan yang ajaib. Urapi kami Tuhan, berkati kami Bapa. Urapi berkati kami, terangi kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, bisa mengerti kebenaran, dan firman yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saudara siapkan Alkitab saudara dan juga siapkan catatan saudara. Saya rindu saudara kalau setiap saudara yang setia, saya bersyukur untuk mengikuti program ini. Tapi saya juga rindu saudara bisa develop keinginan, passion, dan juga ketekunan pengen dapatkan sendiri juga rema dan rahasia buat diri saudara. Ya, jadi saudara kudu punya baca Alkitabnya, saudara. Jangan cuma nonton, tapi saudara kudu baca dan saudara alami sendiri saudara dapat apa. Dan jangan lupa untuk catat saudara. Nah, Hakim-Hakim 8 masih cerita tentang Gideon. Harus selalu ingat lagi baca kalau di tengah-tengah dari konteksnya saudara ada baiknya mundur satu pasal untuk ulang kembali ya. Karena dari ayat 7 pasal 7 sebenarnya sudah mulai tentang Gideon. Nah, kalau saudara ingat Gideon, dia sifatnya dia pengecut saudara, dia nggak berani, dia suka di balik layar saudara. Nah, kita akan melihat di Hakim-Hakim 8 perubahan karakter yang terjadi sangat drastis di dalam kehidupan Gideon, terutama di akhir-akhir kehidupan dia saudara. Seperti yang saya bilang bahwa Hakim-Hakim
adalah penurunan moral orang Israel karena adanya cycle daripada dosa. Saudara, di situ yang terus menerus terjadi, dan hakim-hakim dari Otniel sampai nanti di ujung total kita ada 12 hakim. Kita akan melihat bahwa termasuk leader pun akan mengalami penurunan ya secara moral, dan juga banyak dari mereka yang melakukan praktek penyembahan berhala. Nah, pasal 7 itu ceritanya bangsa Midian 135.000. Nanti kita akan tahu saudara, 135.000 itu sebenarnya tahunya dari pasal 8. 135.000 sekarang udah tercerai-berai, dikejar-kejar sama Gideon, saudara. Nah, Gideon sampai saat ini sebenarnya belum berperang sama sekali. Dia belum ngapa-ngapain. Dia cuma bawa obor, dia pecahin kendi-kendi banyak. Dia tiup itu horn atau trompetnya. Bangsa Midian kacau balau, sekarang semua pencar. Dan kita tahu di pasal 7 terakhir ada 2 raja yang dia minta bantuan sama suku Efraim yang ada sedikit di utara, saudara. Tangkep dong, ada 2 orang raja Midian, itu namanya Oreb dan Zeb. Dan dua-duanya sudah dibunuh, saudara, ya, atas bantuan suku Efraim. Nah, tapi kita lihat pasal 8 ayat 1 ada drama yang terjadi, saudara. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak manggil kami ketika engkau pergi berperang lawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Mereka kesel banget, saudara. Kenapa pas mulai perang gak libatin kita? Ini kemungkinan ada bangsa Efraim ini pengen terlihat mengambil kredit, saudara. Nah, jadi Gideon diprovok. Kok gak libatin kita sih? Gimana sih? Kita cuma dikasih yang terakhir nih, sisa disuruh tangkap 2 raja. Nah, Gideon jawab begini. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu?" Ini jawaban yang sangat lembut, yang sangat taktikal, sangat strategikal. "Apa sih perbuatanku dibandingin dengan kamu?" kata Gideon ya ke suku Efraim. "Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim?" Perhatikan, pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer. Artinya gini, memang aku yang memulai, aku yang mengadakan panen anggur. Tapi pemetikan terakhir susulan kan kamu yang dapat rajanya. Aku gak dapat raja sampai sekarang. Justru kamu dapat the best, katanya. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu. Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ya, panen buah anggur ini biasa memang diikuti dengan panen susulan, saudara. Yaitu biasa panen buah anggur ini atau harvest itu nggak dibabat habis semuanya, memang disisakan supaya ada kaum yang memang di strata lebih rendah atau kaum yang lebih miskin itu dia bisa melakukan panen susulan dan dapat sisa-sisa daripada harvestnya. Makanya suku Efraim bilang, kita cuma dapat sisa-sisa. Tapi Gideon gak marah, Gideon humble, saudara. Masih kelihatan, kalau saya boleh bilang dengan tanda kutip, kata yang mungkin agak sedikit keras, Gideon masih sedikit waras, saudara. Dan dia bilang, kamu walaupun panen susulan, harusnya saya yang dapat terbaik, tapi kamu yang dapat terbaik. Betul, kamu udah ada 2 raja udah di tangan suku Efraim. Ada 5 ya, raja-raja Midian. Lalu akhirnya suku Efraim itu reda amarahnya. Nah, saudara, ini adalah satu prinsip yang kita bisa belajar dalam Alkitab. Baik untuk kita sebagai pribadi, baik kita untuk sebagai pemimpin, baik kita untuk seorang ibu, seorang ayah, apapun role peranan kita, ada prinsip yang kita bisa belajar adalah jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu ada di Amsal 15 ayat 1. Ini adalah prinsip yang harus kita belajar sama-sama. Bahwa dengan perkataan yang lembut, kita bisa meredakan amarah. Amin, saudara. Saya bacakan sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Learn to use our words in the right place at the right time, saudara. Karena kata-kata yang kita bisa pakai itu bisa memicu pertengkaran, tapi juga bisa meredam yang namanya amarah, saudara. Saat ini, di titik ini, Gideon melakukan yang benar, melakukan yang bijak. Kita bisa belajar sesuatu yang sangat luar biasa, masih dipenuhi dengan diplomasi, strategi,
humility, ya. Keren banget. Gideon di sini benar-benar seperti seorang leader yang luar biasa sekali, saudara. Nah, kita lanjut ayat yang keempat. Orang Midian dikalahkan, raja-raja dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nah, saudara, jadi mereka ini udah kecapean banget. Ya, udah lelah ngejar-ngejar. Ayat 5, dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot. Sukot itu kota yang ada di sebelah timur, di sebelah kanannya sungai Yordan. Ia kepada orang-orang Sukot. Sukot itu kota, ya saudara. Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Jadi ada dua lagi yang lagi dikejar, saudara. Zebah dan Salmuna. Dan mereka kecapean, mereka minta ransum, mereka minta bensin untuk danain perang mereka, kurang lebih seperti itu. Tetapi jawab pada para pemuka di Sukot itu, dia bilang begini, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu? Emang kamu sudah menang perang? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu, tanda tanya. Digituin. Lalu kata Gideon, kalau begitu, nah di sini mulai nih. Tadinya dia bisa meredakan amarah, tapi sekarang dia udah gak bisa tahan lagi, sudah ada perubahan karakter, kita lihat. Kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Sudah mulai ada rasanya tersinggung. Saya yang mulai perang loh, saya yang mengadakan harvest, panen. Saya yang ngusir Midian. Kamu gak mau biayain saya punya peperangan, saya punya misi, saya punya pelayanan. Kita lihat ya, nanti kalau saya berhasil, saya hukum kamu. Sudah mulai ada personal revenge masuk dalam hati Gideon. Ayat 8. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel. Penuel kotanya dekat dari Sukot. Dan mereka berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia, yaitu Gideon, juga kepada orang-orang Penuel. Lihat ya, kamu sama ya kayak orang Sukot. Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara kamu ini. Nah saudara, jawaban orang-orang Penuel dan Sukot bisa dibilang cukup logis. Pertama karena mereka kurang ada unity sebenarnya. Kelihatan bahwa bangsa Israel tidak menolong sesama bangsanya untuk mengusir bangsa yang sebenarnya menjajah mereka sendiri. Saudara, itu di sini sudah mulai aneh banget. Nah, kita ketemukan memang bangsa Israel pada saat mereka masuk dalam tanah Kanaan, mereka dari awal sudah tidak unity. Karena cuma 9,5 suku yang sebenarnya masuk ke dalam daerah yang Tuhan bilang pada Yosua bahwa nyebrang sungai Yordan itu daerahnya. Tapi waktu mereka nyebrang, kalau saudara ingat, ada 2,5 suku yang nggak mau. Dia bilang kami udah enak di sini, yaitu suku Gad, Ruben, dan setengah daripada suku Manase. Itu ada di Bilangan pasal yang 32, saudara bisa ulang, saudara bisa baca sendiri. Jadi dari awal memang sudah tidak ada unity. Waktu mereka mengambil pusaka masing-masing, mereka hanya memikirkan suku mereka sendiri, daerah mereka sendiri. Sekarang ada orang Midian, jelas aja pertama karena ada lack of unity, tidak ada nasionalisme atau tidak ada saling membantu gotong royong di situ, sehingga mereka berpikir logis. Kalau Gideon kalah, kita kasih ransum, kita kasih roti, kita kasih minum. Tahu-tahu yang dibunuh bukan orang Midian, tapi yang kalah Gideon. Bukankah nanti orang Midian juga akan nyerang Sukot dan Penuel? Hei, kamu bantu-bantu Gideon kan? Lihat, sekarang Gideon sudah aku kalahkan, kalau kata orang Midian. Maka mungkin Sukot sama Penuel juga bisa dihabisin sama orang Midian. Jadi mereka mau cari aman sendiri. Gak ada sense of helping, gak ada sense of nationalism, saudara, yang mereka tunjukkan kepada Gideon. Tapi di sisi lain Gideon juga menggenapi Amsal 15 ayat 1 tadi. Betul? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman sudah dilakukan ya kepada suku Efraim. Tapi yang kedua, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dia juga genapi potongan kalimat yang kedua. Perkataannya mungkin pedas kedengeran dari orang-orang Sukot dan itu. Dan Gideon mulai menjadi marah. Disinilah titik
kemunduran Gideon, saudara. Ya, karena Gideon sudah menjadi geram. Terjadi perubahan karakter di sini. Saudara, kita harus ingat di sini ada perubahan karakter yang dari tulus, ya, mengerjakan pekerjaan Allah, dan sekarang mulai ada agenda pribadi, yaitu kalau menang, saya akan bela-belain balik kedua kota ini dan personal revenge. Itu Gideon. Sampai sini, saudara, sudah ada 2 pelajaran yang kita bisa belajar, bukan? Yang pertama soal perkataan, ya. Yang kedua soal unity, saudara. Nah, mari kita baca lanjut ayat 10. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 17. Sementara itu, Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Jadi Zeba dan Salmuna itu ada di situ 15.000. Dan ternyata sudah ada yang mati itu 120.000. Dari situlah kita dapat 120 tambah 15, 135.000 orang Midian. Ayat 11. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah, dan Yogeba lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yaitu Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Jadi ketangkep, saudara, 2 raja ini. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Sudah menang, harusnya bersyukur, harusnya mungkin buat altar dan memberikan persembahan kepada Tuhan karena perang ini dimenangkan. Karena perang ini yang mengayunkan pedang itu adalah Tuhan, bukan Gideon. Tapi dia malah ingat dia punya personal revenge. Dia lihat ada orang Sukot, bukan di Sukot, ditangkap sama dia. Diinterogasi, ayat 14. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Jadi ada 77 tua-tua, pemimpin-pemimpin Sukot. Lalu pergilah Gideon. Dia niat banget, saudara. Dia pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zeba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zeba dan Salmuna itu dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepadamu. Jadi saudara, Tuhan menghancurkan bangsa Midian, tapi Gideon justru maunya balik ke Sukot untuk melunaskan perkara yang waktu itu dia janji lunaskan, yaitu dendamnya. Saudara bisa lihat bahwa pekerjaannya sama, tapi motifnya beda antara Tuhan dengan Gideon. Di sini sudah terjadi, saudara. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Belum puas, pergi lagi ke kota lain. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Buat apa? Menang tapi tangan berlumuran darah orang-orang yang salah dibunuh. Buat apa menang perang kalau agendanya dalam hati ternyata beda dengan agenda Tuhan? Betul? Sama dengan kita. Saya waktu baca ini saya tertegur, saudara. Melakukan pelayanan di gereja, tapi mungkin agenda dalam hatinya beda dengan Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Mengapa kita melakukan pelayanan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan? Apakah untuk agenda-agenda tertentu? Pelayanannya sih selesai, beres, dilakukan, kelihatannya bagus. Saudara lagi nonton video ini, cakep kelihatannya. Tapi mungkin hati saya bisa beda, saudara. Betul? Introspeksi masing-masing diri. Amin ya, saudara. Ayat 18, kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Ternyata dia ngejar-ngejar Zebah dan siapa, saudara? Salmuna, karena dendam pribadi juga.
Dia nanya kepada Zebah Zalmunna, mana orang yang kamu bunuh di Tabor? Jawab mereka, mereka itu mirip sama engkau, serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, itu saudara-saudaraku, anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah dan bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak mengunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Zalmunna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Zalmunna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Bulan-bulanan itu maksudnya harta ya saudara, emas perak. Jadi dia mati-matian kejar Zebah dan Zalmunna karena itu yang bunuh saudaranya, saudara. Sekarang nih udah ada kekuatan Tuhan, saatnya saya balas dendam. Sebelumnya dua raja Oreb sama Zeb, dia santai-santai aja, suku lain yang bunuh toh. Tapi yang ini katanya Gideon mungkin dalam hatinya, ini harus saya yang bunuh. Dia sudah mengalami perubahan karakter begitu luar biasa. Seseorang yang humble, seseorang yang pengecut, seseorang yang ragu-ragu, menjadi seseorang seperti tiran. Sekarang ini saudara, masih mau suruh ajudannya bunuh lagi, kotorin tangannya pakai darah. Untung yang ajudannya juga dia bilang saya nggak berani. Akhirnya terjadilah dia juga melumurkan darah di tangannya atas dendam pribadinya, saudara. Dan bahkan ini udah benar-benar agenda pribadi, saudara. Kalau saudara perhatikan, Tuhan kan maunya Midian itu dihabisin, saudara. Di sini dia masih bilang begini, sekarang udah aku ya yang pegang kuasa, kayak seolah-olah dalam tanda kutip seorang raja. Aku yang memerintah loh. Kenapa dia bisa bilang begitu, saudara? Kenapa saya bisa bilang begini? Karena dia bilang, coba aja kamu gak bunuh saudaraku, kamu gak aku bunuh loh. Padahal Tuhan suruh hancurkan bangsa Midian, tapi di sini dia udah mau mulai makin hakim sendiri dalam hatinya. Bahaya sekali kehidupan Gideon, lebih bahaya daripada yang saya pernah pikirkan setelah saya belajar ini, saudara. Yang selama ini kita dibangga-banggakan, bahkan di sekolah minggu, 300 lawan 135 ribu, menang, wah Tuhan hebat. Tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa belajar. Kita lanjut. Ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jadi bangsa Israel mau ngangkat Gideon sebagai raja, sebagai ruler, mencoba untuk menghadirkan masa monarki di bangsa Israel. Ayat 23, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Wah, kalau saya baca ini, this is a very beautiful text. Aku gak mau memerintah kamu. Bukan aku yang perintah kamu. Bukan akulah yang jadi raja kamu, ya. Anak-anakku juga enggak. Tapi biar kemuliaan aja buat Tuhan. Tuhan yang jadi raja kamu. Bagus banget di luar, saudara. Tapi sebenarnya Gideon tidak menghidupi ini. Karena di ayat 24 ketahuan belangnya, saudara. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, ayat 24. Satu hal aja deh ku minta kepadamu. Kalau gak mau ruling, kalau gak mau memerintah, tapi tetap mau minta imbalan nih. Satu hal saja yang ku minta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Itu banyak banget, saudara. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan, telinga, dan pakaian kain ungu muda itu mahal yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung
kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Nah, stop dulu sampai sini. Aku gak mau jadi raja, tapi aku tetap mau kasih kamu pajak ya. Kasih emas-emas semua buat aku ya. Dari luar kelihatan gak mau jadi raja, tapi dari dalam hati mau jadi raja. Itu Gideon, saudara. Aku gak mau membimbing kamu, aku gak mau ngurusin kamu, aku gak mau responsibility, aku gak mau tanggung jawabnya. Tapi manfaatnya, benefitnya aku mau, emas-emas kasih aku. Baru ngomong dengan satu kata yang luar biasa, Tuhanlah raja. Tapi ngomong dari dalam hati, saya adalah raja. Saya akan buktikan lagi saudara. Ayat 27. Kemudian Gideon dengan emas-emas itu dia bikin efod. Efod itu adalah baju imam besar, saudara. Membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Menempatkan di kotanya. Karena semua orang itu respect sama imam besar. Semua orang membutuhkan imam besar. Ditaruh di kotanya. Jadi, hei kamu orang Israel, kamu tuh butuh aku. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saya nggak tahu Gideon pakai apa enggak, saudara, efodnya. Kemungkinan besar dipakai. Tapi kita tahu bahwa perbuatan Gideon bikin umat Israel menyembah sesuatu yang enggak lagi. Kita lihat moral mulai turun. Agenda mulai salah dalam hati, betul? Mulai munafik. Sekarang mulai menjadi pemimpin yang mengarahkan bangsa Israel menyembah yang enggak. Menang sih menang, tapi saya nggak mau menang seperti ini kalau saya jadi Gideon. Betul, saudara juga nggak mau kan? Menang, tapi akhirnya kalau saudara lihat diri saudara sendiri, saudara nggak suka sama saudara sendiri. Dan Tuhan juga nggak suka. Ayat 28, kita habisin dulu ya saudara. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Itu Gideon ya. Gideon itu Yerubbaal. Nickname-nya. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, banyak banget. Semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan namanya Abimelek pada anak itu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ada anaknya namanya Abimelek, itu orang Sikem. Nanti Sikem ini akan sangat signifikan saudara di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya. Sikem itu kota ya saudara. Gideon bin Yoas atau Yerubbaal bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak mengingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada ketua keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Saudara tahu apa arti Abimelek? Abimelek kalau diterjemahkan dibaca begini. My father is king. Ayahku adalah seorang raja. Padahal dia ngomong, saya gak mau jadi raja Israel, yang jadi raja Tuhan aja. Tapi dia kasih nama anaknya. Kalau anaknya dibaca itu orang semua ngerti, papaku adalah raja. Kita lihat bahwa hati sudah berubah, semua sudah berubah. Tuhan tetap fokus, Tuhan tetap lurus jalannya. Dia emang mau melepaskan bangsa Israel dari orang Midian. Tapi kehancuran moral daripada Gideon itu adalah pilihannya sendiri. Kita belajar banyak, betul saudara di sini. Kita belajar soal perkataan, kita belajar soal unity, kita belajar soal responsibility. Ya, Gideon nggak mau responsibility. Dia cuma mau enaknya doang, saudara. Nggak mau jadi raja, tapi mau kasih pajak emas, ngambil sendiri. Ya, dan yang paling penting pelajaran kita bisa dapat dari Gideon adalah kita harus belajar untuk finishing well, untuk menyelesaikan dengan baik, saudara. Apakah pertanyaan saya, saudara, apakah karakter kita berubah saat kita mencapai tujuan? Apakah kita punya agenda sendiri? Apakah kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan? Apakah kita mulai yang mau pegang kendali? Apakah kita mulai punya Allah lain? Apakah kita menjadi batu sandungan buat orang lain?
Ya, luar biasa cerita dari Gideon ini. Dan belum selesai sampai sini, saya excited untuk nanti maju ke pasal yang ke-9. Sekarang akan belajar tentang anaknya, juga sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat cerita ini. Sungguh luar biasa apabila kami pelajari satu demi satu dan ditambah Roh Kudus yang menerangi kami semua. Kami belajar banyak ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, sehingga mengajarkan kami untuk finishing well Tuhan. Untuk menggunakan kata-kata dengan baik. Untuk belajar unity dari bangsa Israel yang sebenarnya enggak unity ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah belajar banyak. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.